Keep your hands up. So. Hey, grab a dress. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Reluctant Nanny. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang merantau keluar kota karena mendapatkan promosi sebagai wakil direktur di perusahaan game. Tapi baru tiba di tempat tujuan, wanita itu langsung dipecat dari pekerjaannya karena sepemilik perusahaan ternyata udah menjual perusahaannya kepada orang lain. Wanita ini pun akhirnya bekerja sebagai pengasuh anak karena kebetulan dia bertemu dengan polisi ganteng yang lagi mengadopsi 2 orang anak. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah mereka selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini dimulai dari seorang wanita cantik yang bernama Libby. Ceritanya, Libby baru aja sampai di kota Boston untuk memulai pekerjaan barunya sebagai wakil direktur di sebuah perusahaan yang berkecimpung di bidang developer game. Tapi ketika Libby sampai di tempat tujuan, dia langsung dipecat dari pekerjaannya karena perusahaan itu ternyata baru aja dijual oleh pemiliknya. Libby pun lalu curhat tentang masalah itu kepada ibunya yang bernama Irene, dan sekarang dia lagi bingung karena uangnya hanya cukup untuk bertahan selama beberapa minggu. I've got enough cash for a few days. I'll stay in a motel. You quit already. The company got sold. Sementara itu di tempat lain, kita diperlihatkan pada seorang polisi bernama Dan yang mendapat laporan kalau ada 2 anak kecil yang kabur dari panti asuhan. Dan rekan kerjanya yang bernama Andrea kemudian datang ke sebuah taman, dan di sana mereka akhirnya menemukan kakak beradik yang bernama Sam dan Hannah. Are we in trouble? Sesampainya di kantor polisi, Dan lalu bertemu dengan atasannya bernama Luisa yang memberitahu kalau kedua anak ini memang sering kabur dari panti asuhan. Ternyata ibu kandung mereka nggak sanggup mengasuh akibat mengidap penyakit kronis, dan ayah mereka adalah seorang kriminal yang dimasukkan ke dalam penjara oleh Dan. These kids have been bouncing around foster care because I put their father in jail. Alright, see you guys later. Setelah jam kerjanya udah selesai, Dan yang merasa kasihan kepada Sam dan Hannah kemudian meminta izin untuk menampung mereka sementara. Luisa akhirnya mau mengabulkan permintaan tersebut dengan syarat Dan harus menyewa seorang pengasuh untuk menjaga mereka selama 1 atau 2 minggu. I will get a nanny then. Enjoy your. Sementara itu Libby yang udah terlanjur datang ke kota ini lalu mencoba untuk mencari lowongan pekerjaan dari seorang konsultan yang bernama Scott. Libby pun mengatakan kalau dia siap untuk bekerja di bidang apa aja, asalkan dia bisa bekerja secepatnya sebelum uangnya habis untuk biaya hidup. Not that picky, so anything that starts tomorrow. Setelah selesai mencari pekerjaan, tas Libby tiba-tiba aja dijamret oleh seorang pria. Untungnya pada saat itu Dan melihat kejadian tersebut, sehingga dia dan Andrea langsung mengikuti mereka untuk menangkap si pencuri. Grab my purse. Okay, give him up for me. Ketika dimintai keterangan, Libby lalu mengatakan kalau dia baru aja sampai di kota ini dan lagi membutuhkan pekerjaan apapun untuk mendapatkan uang. Sebelum berpisah, Libby sempat memberikan kartu namanya, siapa tahu Dan bisa membantunya untuk mendapatkan pekerjaan. Dispatch, this is 227. Can we get another unit out of Main Street? Di saat berada di rumah, Dan yang lagi kesulitan dalam mencari seorang pengasuh kebetulan teringat sama kartu nama yang diberikan oleh Libby. Dan pun kemudian mengecek profil Libby lewat internet dan mencoba untuk menawarkan pekerjaan sebagai pengasuh anak yang langsung dia terima. Helping me out of a jam. I'm taking in some foster kids until they. Kids? Yeah, sure. You know, we used to have kids come over and. Keesokan harinya, Libby lalu datang ke rumah Dan di sana Dan menjelaskan beberapa pekerjaan penting sambil menunjukkan kamarnya. Di waktu yang sama, Libby tiba-tiba mendapat telepon dari ibunya, sehingga Libby bercerita kalau dia udah mendapat pekerjaan sementara sebagai pengasuh anak. Only for a couple weeks. I'm a nanny. But you don't know anything about children. How hard can... Setelah menutup telepon dari ibunya, Libby kemudian mulai membersihkan rumah itu serta mempersiapkan kedatangan Sam dan Hannah. Namun tiba-tiba datang seorang pengantar barang, dan seharusnya barang-barang itu berada di apartemen Libby jika aja dia mendapatkan pekerjaan sebagai wakil direktur. No, I get it. Don't worry. This can all go in my bedroom. I don't mind.
Beberapa saat kemudian, Louisa akhirnya mengantar kedua anak itu ke rumah Dan dan mengenalkan Libby sebagai pengasuh mereka. Dan pun lalu mengantar Sam dan Hannah ke dalam kamar mereka, tapi kedua anak itu terlihat cuek dan sama sekali nggak merasa bahagia. I know this can't be easy. Keesokan paginya, Dan dan Libby kemudian mengantar Sam dan Hannah untuk mendaftar di sekolah yang baru. Namun di sana Sam dan Hannah kembali menunjukkan wajah sedih, sehingga Libby ingin memberikan semangat karena dia tahu kalau menjadi murid baru bukanlah sesuatu yang mudah. British accent. I wouldn't recommend that though. Lalu sesampainya di rumah, Dan merasa khawatir kepada Sam dan Hannah yang akan pindah sekolah lagi jika Louisa mendapatkan panti asuhan yang baru bagi mereka. Ternyata waktu kecil Libby juga sering pindah-pindah sekolah, dan dari pengalamannya itu dia akan mencoba untuk memberikan nasihat kepada mereka berdua. Always switching schools too. It is not You're easy. gonna have to put them to bed by yourself. Can you make... Berhubung hari ini Dan bekerja sampai malam, Libby kemudian mencoba suatu cara agar Sam dan Hannah mau tidur malam sesuai jadwal. Namun Sam dan Hannah menolak untuk mengikuti perintah tersebut dan malah berbuat usil yang membuat Libby merasa nggak betah menjadi pengasuh mereka. See, if there was anything news on the job front. Libby yang masih merasa kesal tiba-tiba menemukan sepatunya yang udah rusak sehingga Hannah mengaku kalau dia bermaksud untuk membersihkannya. Sam dan Hannah pun lalu meminta maaf atas perbuatan mereka dan kebetulan Libby punya ide untuk menantang Sam bermain game agar mereka berdua mau segera tidur. Di saat berada di sekolah, Sam tiba-tiba dihampiri oleh seorang anak bernama David yang tinggal di seberang rumah Dan. Di tempat lain, Dan mendatangi Louisa ke kantor dan mengatakan kalau dia ingin mendapatkan lisensi orang tua asuh tanpa mengikuti program pelatihan. Ketika lagi beristirahat, Sam tiba-tiba diganggu sama murid lain bernama Heru, dan di waktu yang sama David melaporkan hal itu kepada gurunya. Heru yang marah pun lalu mengancam akan menghajar mereka berdua, dan di satu sisi Sam malah kesal kepada David karena dia nggak mau terlihat seperti seorang pengecut. And now I look like a loser and a tattletale. I was just trying your shirt. Nothing. Kemudian di malam harinya, Libby bercerita kepada Dan tentang apa yang dialami oleh Sam di sekolah. Libby pun kemudian bercerita tentang masa kecilnya, di mana dia terpaksa berpindah-pindah sekolah untuk mengikuti pekerjaan ayahnya sebagai anggota militer. Japan, Texas, San Diego. Berbeda dari kehidupan Libby, Dan ternyata udah tinggal di kota ini sejak masih kecil, walaupun dia memiliki 5 saudara yang udah menetap di kota lain. Di sana, Dan mengatakan kalau kelima saudaranya itu udah berkeluarga, yang membuatnya merasa sedikit iri dan ingin segera memiliki keluarga yang bahagia. See them that often anymore. They all have little kids. School. Keesokan harinya, Libby tiba-tiba mendapat kabar dari Dan kalau Louisa akan melakukan sidak untuk menilai kelayakan rumah bagi anak-anak. Dari berita itu, mereka berdua lalu bekerja sama untuk membereskan rumah, dan di sisi lain Hannah juga terlihat bersemangat karena dia merasa bahagia tinggal di rumah ini. It's nice here. Ketika Louisa datang ke rumah itu, mereka semua lalu mengajaknya untuk melihat kamar anak-anak, tapi Sam malah berantakin dapur agar rumah Dan mendapatkan nilai yang buruk. And on nights when I don't have to work too late, we like to try and sit down. Ternyata Louisa bisa mengetahui kalau kekacauan ini adalah ulah Sam, tapi Libby sengaja membuat keterangan palsu agar Sam bisa merasakan kalau masih ada orang yang mau membelanya. I'm done here. Setelah sidak itu selesai, Libby kemudian mencoba untuk mengajak Sam berbicara tentang tujuan dari perbuatannya barusan. Sam pun mengaku kalau dia takut terikat dengan Dan dan bisa mengetahui kalau Hannah mulai menyukai Libby yang mengasuh mereka dengan baik. Hannah starts to like it here too much. Merasa Sam adalah anak yang penyendiri, Libby lalu memberikan nasihat agar dia mencari teman, sehingga Sam mulai berpikir untuk berteman dengan David.
Setelah itu, Libby akhirnya menghukum Sam untuk membersihkan rumah dan mengatakan kalau dia udah menyiapkan banyak kue agar Sam mau mengikuti perintahnya. Keesokan paginya, Libby kemudian meminta izin kepada Dan kalau dia akan mengikuti wawancara kerja setelah mengantar Sam dan Hannah ke sekolah. Setibanya di sekolah, Sam nggak sengaja melihat David yang lagi dibully oleh Haru dan teman-temannya, dan pada saat itu Sam langsung menghajar Haru karena telah menghina ayah kandungnya. Jail, right? Sementara itu di tempat lain, Libby lagi mengikuti wawancara di sebuah perusahaan, dan HRD menjelaskan kalau pekerjaannya lebih banyak bepergian keluar kota. Di waktu yang sama, Libby tiba-tiba mendapat telepon dari pihak sekolah yang memintanya agar segera datang untuk membicarakan soal perkelahian Sam. It's complicated. Job goes to someone else. I understand. Di saat Dan dan Libby sampai di sekolah, kepala sekolah yang bernama Carter kemudian mengatakan kalau dia akan memberi hukuman kepada Sam. Namun karena Sam bermaksud untuk menolong David, Libby lalu berusaha membela perbuatan Sam sehingga Carter akhirnya mau mencabut hukumannya. Offending David. We could let him off with a warning. Setelah urusan Sam udah selesai, Dan akhirnya baru mengetahui kalau Libby lebih mementingkan panggilan dari sekolah daripada wawancara pekerjaannya. Libby pun beralasan kalau dia memang gak suka sama pekerjaan tersebut, namun Dan tetap berterima kasih karena dia sangat bertanggung jawab pada kedua anak asuhnya. Well, they're very lucky to have you too. I wish I had that kind of relationship with the kids. Di saat mereka sampai di rumah, Hannah kemudian mengatakan kepada Libby kalau dia harus membuat kue untuk dijual di sekolah. Libby pun langsung mengajak Hannah untuk membeli bahan-bahan membuat kue, dan di satu sisi Dan mencoba untuk mendekatkan diri dengan Sam dan mengajarkannya bermain baseball. Hannah and I are making cupcakes from scratch. Ketika mereka lagi membuat kue, David tiba-tiba datang ke rumah itu dan ingin mengajak Sam berlatih baseball untuk ujian masuk di tim sekolah. Nggak lama kemudian, Dan mendapat telepon dari seorang wanita bernama Evelyn yang akan menggantikan Libby menjadi pengasuh anak-anak karena Libby akan mencari pekerjaan lain. Still looking for a nanny. I can start on Monday. I could have a new job by next week, so you should definitely call. Semenjak mereka tinggal serumah, Dan akhirnya mengaku kepada Andrea kalau dia memiliki perasaan kepada Libby. Namun Dan takut kalau Libby nggak punya perasaan yang sama kepadanya. Oleh karena itu Andrea menyarankan Dan untuk mencari tahu dengan cara mengajaknya pergi berkencan. I do have feelings for Libby. Sesuai saran dari Andrea, Dan lalu menyusul Libby ke sekolah dan mengatakan kalau dia ingin mengajaknya untuk makan malam berdua. Kebetulan Dan udah meminta kepada Evelyn agar menjaga anak-anak, sehingga nanti malam Dan dan Libby punya waktu luang untuk pergi berkencan. If we could go out to dinner. I will meet you on the front porch. Sebelum mereka pergi berkencan, Dan kemudian berbicara kepada Sam dan Hannah tentang pengasuh baru yang bernama Evelyn. Tentu aja mereka berdua merasa sangat kecewa, tapi Dan menjelaskan kalau Libby berhak mendapatkan pekerjaan lain yang sesuai dengan keinginannya. Libby has a different career. Beberapa saat kemudian, Evelyn akhirnya datang ke rumah dan kebetulan Libby udah siap untuk pergi makan malam bersama Dan. Libby pun sempat merasa khawatir meninggalkan kedua anak itu, dan seperti dugaan Sam dan Hannah, Evelyn bukanlah pengasuh yang ramah seperti Libby. Things are gonna change around. Di saat mereka berdua makan malam, Dan kemudian bercerita kalau dia mengikuti jejak sang ayah yang juga bekerja sebagai seorang polisi. Di sana mereka berdua lalu membicarakan tentang kehidupan Sam dan Hannah, di mana Libby memberi saran kepada Dan agar dia mau mengadopsi kedua anak tersebut. Guess I'm just worried that Every single day on the job, anything after that should be easy. Sam dan Hannah yang nggak mau Libby pergi dari rumah itu, lalu memiliki rencana jahat untuk ngerjain Evelyn agar dia nggak betah mengasuh mereka. Ternyata rencana itu berhasil membuat Evelyn berhenti bekerja, dan untungnya Libby mau tinggal bersama mereka sampai dia mendapatkan pekerjaan yang baru. I will stay till I get another job. understood. Beberapa hari kemudian, mereka semua mengantar Sam untuk mengikuti ujian baseball di sekolah, dan dia akhirnya terpilih menjadi anggota tim. My dad did
Di malam harinya, Dan mendapat telepon dari Louisa yang memberitahu kalau dia belum bisa menemukan tempat yang baru bagi kedua anak itu. I do. Dari berita tersebut, Dan lalu memberitahu Sam dan Hannah kalau mungkin aja dia akan mengadopsi mereka sambil menunggu ayah mereka bebas dari penjara. Dan pun mengatakan kalau mereka berdua nggak perlu pindah sekolah lagi, dan kabar itu tentunya membuat Hannah merasa bahagia. But I think if the monsters were gonna come out. Sebelum mereka tidur, Sam kemudian mendatangi Libby dan bercerita kalau Dan berencana untuk mengadopsi mereka menjadi anak angkatnya. Sebenarnya, Sam berharap kalau ayah mereka mau bertanggung jawab dan menepati janjinya untuk mengajak mereka berdua berlibur ke peternakan kuda. But Dan's not my real dad. Right? Keesokan harinya, Libby akhirnya mendapat lowongan kerja di sebuah perusahaan dan mengikuti wawancara dengan pemiliknya yang bernama Jack. Dengan kemampuannya, Jack berani memberikan jabatan yang tinggi bagi Libby dan menempatkan Libby di kantor cabang yang terletak di kota Portland. You know, we've had some pretty impressive... I'm in. Great. Oh, just one more thing. Lalu sesampainya Libby di rumah, Dan yang udah menunggunya akhirnya berani mengatakan kalau dia memiliki perasaan kepadanya. Sayangnya Libby nggak bisa menjalani hubungan bersama Dan dan memberitahu kabar sedih kalau dia harus bekerja di luar kota mulai minggu depan. The job is in Portland. Mengetahui Dan dan anak-anak merasa sangat kecewa, Libby akhirnya terpaksa pergi dari rumah itu lebih awal dan memilih tinggal di motel sebelum dia berangkat ke kota Portland. Keesokan harinya, Libby lalu mengikuti rapat di perusahaan, di mana dia baru menyadari kalau pekerjaan ini ternyata nggak cocok sama keinginannya. Sementara itu di tempat lain, Louisa datang ke rumah Dan untuk memberitahu kalau ayah Sam dan Hannah yang bernama Josh baru aja bebas dari penjara. Namun hari ini juga Josh mengajukan permohonan ke pengadilan demi mencabut hak asuh orang tuanya karena dia merasa nggak sanggup untuk merawat anak-anaknya dengan baik. He doesn't want his own kids. Di waktu mereka membicarakan masalah itu, Sam dan Hannah ternyata menguping pembicaraan mereka dan menjadi sangat kecewa karena ayah kandungnya nggak mau bertanggung jawab. Dan pun lalu mengatakan kalau dia bersedia mengadopsi mereka berdua, tapi karena udah terlanjur kecewa, Sam akhirnya mengajak Hannah untuk kabur dari rumah. Quiet. Someone will hear us. Dad will. Dan yang baru mengetahui kalau kedua anak itu pergi dari rumah, kemudian menelpon Libby dan mengajaknya untuk mencari mereka. Untungnya, Libby ingat kalau Sam pernah menunjukkan foto mereka bersama Josh dan mengatakan kalau kedua anak itu pasti berjalan kaki menuju ke peternakan kuda. Dan, I know where they are. Sesampainya di tempat tujuan, Dan dan Libby akhirnya berhasil menemukan jejak mereka yang mencoba bersembunyi karena menganggap nggak ada satu orang pun yang menyayangi mereka. Dan pun lalu mengatakan kalau dia bersedia untuk mengadopsi mereka berdua, dan di sisi lain Libby akhirnya memutuskan untuk menetap bersama mereka. I am. Sam, you alright, buddy? You guys cannot keep doing this running away thing. Setelah masalah itu udah selesai, Libby kemudian bercerita kalau dia nggak suka sama pekerjaan barunya. Selain itu, Libby juga merasa khawatir pada kondisi anak-anak, dan akhirnya mau mengakui perasaannya kalau dia udah jatuh cinta kepada Dan. But I don't want to miss out on having someone great in my life. Beberapa bulan kemudian, Libby akhirnya menekuni keahliannya sebagai pembuat game anak-anak, dan kebetulan dia membuka perusahaan sendiri di kota ini. Pada hari itu, Libby tiba-tiba mendapat kejutan dari Dan dan anak-anak, di mana setelah sekian lama hidup bersama, Dan akhirnya memberanikan diri untuk melamar Libby menjadi istrinya. Nah, oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Reluctant Nanny. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.